Kesalahan terbesar PT Sariwangi. Brand adalah roh perusahaan dan kesalahan terbesar PT Sariwangi adalah menjual brandnya. Yang dijual memang hanya sebuah nama, tapi kenapa bisa berdampak begitu besar ya? Pola pikirnya seperti ini, jika ada seseorang yang menganggap Coca-Cola adalah minuman bersoda paling enak di dunia, maka meskipun ada merek lain yang nyatanya memang lebih enak, dia akan tetap memilih Coca-Cola. Bahkan customer gak peduli siapa pemiliknya, di mana pabriknya, bagaimana distribusinya. Ingat, mereka hanya mengenal brand, bukan produksi. Entah apa alasannya, PT Sariwangi berani menjual ruhnya itu kepada Unilever. Dan inilah yang menurut saya menjadi cikal bakal hancurnya PT Sariwangi. PT Sariwanginya loh ya, bukan brandnya, karena brandnya sekarang sudah dimiliki Unilever. Ada yang tertarik nggak sama cerita PT Sariwangi? Kalau banyak yang pengen tahu, nanti saya terusin. Kisah tragis PT Sariwangi. PT Sariwangi didirikan oleh Johann Alexander Supit pada tahun 1962. Sariwangi adalah pelopor teh celup pertama di Indonesia, dan itulah yang membuatnya populer hingga ke mancanegara. Buktinya tahun 1985, mereka mulai ekspor hingga ke berbagai macam negara seperti Amerika, Australia, hingga Timur Tengah. Melihat kesuksesan PT Sariwangi, Unilever pun akhirnya tergiur untuk mengakuisisi brand Sariwangi. Herannya Sariwangi mau. Jadi PT Sariwangi tetap memproduksi tehnya, sedangkan marketingnya di bawah naungan Unilever. Setelah itu PT Sariwangi terlihat sibuk untuk membangun manufaktur pabriknya dan mengakuisisi 3,8 hektar kebun teh untuk memproduksi 8 miliar kantong teh setiap tahunnya. Sampai akhirnya mereka terlilit hutang, Unilever tidak lagi mengambil produksi mereka dan dinyatakan bangkrut tahun 2018. Wow, tragis banget ya. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Cola Wars. Persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi sangat melegenda, terutama dalam hal beriklan. Awalnya Coca-Cola cukup populer di Amerika. Salah satu pemasaran sakti Coca-Cola adalah memakai tokoh imajiner populer Sinterklas sebagai bintang iklannya. Sedangkan nama Pepsi baru terdengar ketika mereka mengusung Pepsi Challenge, yaitu tes rasa secara buta. Seseorang diminta untuk mencicipi 2 soda secara langsung tanpa diberitahu apa yang dia minum. Hasilnya, ternyata masyarakat lebih menyukai Pepsi daripada Coca-Cola. Ekspresi terkejut dari orang-orang yang mencoba Pepsi Challenge inilah yang kemudian dijadikan bahan untuk beriklan. Banyak yang mengira kalau Pepsi Challenge hanyalah settingan belaka. Mungkin mirip seperti prank-prank settingan YouTube saat ini. Tapi faktanya, studi internal Coca-Cola sendiri mengkonfirmasi kalau konsumen lebih menyukai Pepsi daripada Coca-Cola jika hanya berpatokan pada rasa. Hasilnya, penjualan Coca-Cola menurun. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Cola Wars Part 2. Gara-gara Pepsi Challenge, Pepsi akhirnya mampu mengejar ketertinggalan dengan menguasai 90% paksa pasar minuman bersoda. Sadar keadaannya kian terdesak, Coca-Cola frontal mengubah resep rahasianya dengan merilis Diet Coke yang diklaim bebas kafein. Sayangnya pasar menyambut negatif, lebih dari 400.000 surat bernada negatif melayang ke kantor Coca-Cola. Untuk menanggapi respon negatif tersebut, pada akhirnya CEO Coca-Cola waktu itu harus meyakinkan customer bahwa Coca-Cola akan kembali menggunakan resepnya yang lama. Dan boom! Ternyata jurus kembali menggunakan resep awal ini mampu meningkatkan penjualan Coca-Cola secara drastis. Kok bisa ya? Ada begitu banyak teori konspirasi bertebaran, tapi sih saya menduga kalau pergantian resep Coca-Cola begitu menyita perhatian publik, sehingga mampu mengalihkan isu Pepsi Challenge. Kalau pendapatmu sendiri gimana? Cola Wars Part 3. Coca-Cola menang telak daripada Pepsi jika itu diukur dari jumlah kerjasama yang terjalin dengan perusahaan-perusahaan jasa restoran di dunia. Coca-Cola tercatat telah menjalin kerjasama dengan 23 perusahaan seperti Wendy, McDonald, atau Burger King. Sedangkan Pepsi telah berhasil merangkul 11 perusahaan seperti Pizza Hut, KFC, atau juga Taco Bell. Hal itu membuat Coca-Cola bisa mendominasi pasar soda di hampir semua negara. Tapi tahu nggak sih, ada satu negara yang pernah tercatat menjadi satu-satunya negara yang tidak bisa ditaklukkan Coca-Cola karena kalah saing dengan Pepsi. Negara itu adalah Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, Coca-Cola berpeluang masuk ke Uni Soviet karena Zhukov menyukai Coca-Cola. Sayangnya Zhukov tidak bisa terang-terangan meminum minuman asal Amerika. Siapa yang sangka, politik membuat Pepsi menjadi sangat populer di Uni Soviet. Penasaran sama apa yang dilakukan Pepsi? Cola Wars Part 4. Buat kalian yang ketinggalan part sebelumnya, simak dulu biar paham. Gimana caranya Pepsi bisa mengalahkan Coca-Cola secara telak di Uni Soviet? Tahun 1959, Khrushchev datang ke sebuah pameran produk yang diadakan oleh Amerika dan Uni Soviet. Di sana dia menemukan sebuah dispenser yang tidak mengeluarkan air apa-apa selain minuman Pepsi. Khrushchev ternyata menyukainya, begitu pula dengan banyak orang Rusia lainnya. Sejak saat itu, warga Uni Soviet ketagihan Pepsi seperti obat. Tahu betapa besarnya potensi pasar di sana, Pepsi mencoba untuk mengunci Uni Soviet dari Coca-Cola. Itulah yang membuat Pepsi adalah produk kapitalis pertama yang ada di Uni Soviet. Hebat kan? Hebat. Tapi sayangnya satu masalah besar muncul. Rubel tidak berharga secara internasional. Solusinya, Pepsi dan Uni Soviet menandatangani sebuah perjanjian yang bisa membuat Pepsi memiliki kekuatan militer terbesar nomor 6 di dunia. Wow, kira-kira kesepakatannya apa ya? Kisah tragis BlackBerry. Seperti dongeng yang menceritakan tentang kisah indah masa lampau, itu pula yang anak cucu kita akan dengar ketika mendengarkan kisah tentang bisnis BlackBerry. Pada masa keemasannya di tahun 2008, perusahaan ini bahkan bernilai 84 miliar US dollar.
Sama seperti kisah kejatuhan Nokia, para petinggi BlackBerry waktu itu meremehkan kehadiran Apple lewat produknya iPhone di tahun 2007. Mereka bahkan menilai iPhone dengan teknologi iOS-nya hanya seperti handphone mainan saja. Layar sentuh iPhone dia aja nggak fleksibel, baterainya cepat habis, dan keyboard digitalnya susah. Kisah pun berlanjut, perlahan tapi pasti, Apple dan Android mengubah industri smartphone-nya. Dan fakta yang terjadi setelah itu, it's too late bro. Bayi yang tadinya merangkak, kini mampu berlari lebih kencang. BlackBerry, it's time to say goodbye. 3 perusahaan raksasa yang kini telah hilang. Yang pertama Lehman Brothers. Siapa yang bilang bank tidak akan bangkrut? Kenyataannya salah satu bank terbesar di Amerika Serikat yang sudah berumur 158 tahun mengalami kebangkrutan ketika ada kredit macet di Amerika Serikat. Yang kedua Kodak. Yang hobi fotografi pasti tahu seberapa besar Kodak di masa lalu. Kodak hancur ketika menolak untuk menerima kenyataan kalau kamera digital mampu merebut pasar mereka. Ketiga Nokia. Yang membuat Nokia hancur adalah karena kesombongannya. Waktu itu sistem Android baru muncul dan Nokia menganggap kalau Android hanyalah semut kecil yang mudah untuk diinjak. Dari ketiga perusahaan itu kita belajar, nggak ada yang abadi di dunia ini. Bisa jadi 10 tahun lagi Apple, Samsung, atau Starbucks yang akan hilang. Pertanyaannya, kalau perusahaan besar saja bisa hilang, berpotensi hilang, bagaimana dengan perusahaanmu? Jangan sombong, jangan sombong. Kisah Gary Rosedale Part 2. Gary adalah orang di balik kesuksesan dari Petrock, bisnis yang menjual batu sebagai hewan peliharaan. Nggak ada yang menyangka kalau produk batu peliharaan Gary bisa meledak dan bisa terjual hingga jutaan piece. Dan bahkan, Gary mendapatkan 2 orang investor yang mau mendanai bisnisnya itu. Wow. Kira-kira apa yang ada di pikiran 2 orang investor itu sehingga mereka mau menginvestasikan uangnya untuk mewujudkan ide konyol Gary? Saya jadi curiga, jangan-jangan Gary ini memakai ilmu hitam sejenis ajaib babi ngepet atau kadal kepepet mungkin? Nyatanya bukan seperti itu. Ada beberapa hal yang mampu membuat Petrock menjual 1,5 juta batu hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Padahal satu Petrock itu dijual seharga $3,95 dan pada tahun 70-an itu mahal banget loh. Penasaran apa aja yang bisa membuat Petrock sesukses itu? Ada formulanya loh. Bikin part 3 nggak nih? 3 rahasia Gary Rosedale yang membuatnya kaya raya. Yang pertama, produknya ini memiliki desain yang unik. Untuk ukuran tahun 70-an, kemasan Petrock ini cenderung eksklusif. Desainnya sama seperti kandang hewan peliharaan, yang ada lubang oksigen. Di dalamnya juga ada tumpukan jerami yang membuat seolah-olah ada hewan peliharaan yang hidup di dalamnya. Kedua, buku panduan. Gary juga memberikan buku panduan khusus. Isinya tentang bagaimana cara memelihara Petrock dan hal-hal lain yang nggak bakal kamu duga. Wow, memelihara batu ada tutorialnya. Terakhir, time strategy yang tepat. Produk yang konyol tidak akan bisa viral jika hanya mengandalkan marketing tingkat dewa sekalipun. Harus ada faktor X yang bernama momentum. Dan kemunculan Petrock ternyata bersamaan dengan banyaknya warga Amerika yang mengalami depresi akibat kalah dalam perang di Vietnam. Saat warga Amerika butuh hiburan, Petrock hadir, lalu boom. 3 hal yang bisa membuat Gary menjadi seorang miliarder meski ide bisnisnya terdengar konyol. Kerja keras bertumbal nyawa. Di dalam bisnis, bekerja keras itu memang dibutuhkan. Saya setuju dengan hal itu. Tapi tahu nggak sih, kalau ada beberapa pebisnis yang malah meninggal karena terlalu bekerja keras. Salah satunya Zhang Rui, CEO dari Chunyu Doctor. Zhang Rui memang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Zhang Rui bahkan menerapkan sistem kerja yang cukup ekstrim, yaitu 996, yaitu bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari berturut-turut. Akibatnya fatal, Zhang Rui meninggal di usia 44 tahun karena serangan jantung, padahal kondisi perusahaannya waktu itu baru saja meraup keuntungan $178 juta. Dan ada beberapa surat kabar yang mengatakan, sebelum meninggal, Zhang Rui ternyata telah bekerja selama 70 jam non-stop. Wow! Gila nggak sih? Kita kerja 8 jam dalam sehari aja pada ngeluh. Ini 70 jam loh. Gimana pendapatmu? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Banyak yang nggak tahu, ternyata Starbucks butuh 20 tahun untuk mencapai titik turning point. Sejak pertama kali berdiri tahun 1971 sampai 1991, ternyata Starbucks baru mencapai 100 titik kedai pertamanya di US. Barulah di tahun 1996 yang hanya berjarak 5 tahun dari kedai ke 100 yang dibukanya, Starbucks akhirnya mencapai 1000 titik kedai di US. Starbucks berhasil men-scale up bisnisnya hingga 10 kali lipat hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Wow! Tapi kita bisa simpulkan, kalau ternyata Starbucks saja butuh 20 tahun untuk bisa membangun fondasi bisnis dan menemukan model bisnis yang tepat sebelum bisa di-scale up gila-gilaan. Kalau Starbucks saja butuh 20 tahun untuk bisa mencapai titik turning point, masa kamu 1 tahun berbisnis saja udah nyerah sih? Setiap bisnis punya momentumnya masing-masing. BTW, kira-kira kapan ya bisnismu bisa mencapai titik turning point? Facebook versus Friendster. Sebelum ada Facebook, tentu kita masih ingat bahwa Friendster pernah berjaya pada tahun 2002. Sayangnya Friendster gagal beradaptasi, sehingga kemunculan Facebook di tahun 2004 membuatnya kelabakan. Tapi tahu nggak sih, ternyata Friendster pernah mencoba untuk mengakuisisi Facebook loh. Mark Zuckerberg tahu kondisi Friendster yang terlihat kewalahan dalam menghadapi kemunculan Facebook, dan dia tidak tergiur sama sekali dengan nominal yang ditawarkan. Kondisi pun berbalik. 6 tahun kemudian, Facebook balik menawar untuk mengakuisisi Friendster dengan nominal 40 juta US dollar. Transaksi pun terjadi, dan secara penuh Friendster telah dimiliki Facebook. Dari sini kita belajar, ketidakmampuan sebuah bisnis untuk berinovasi bisa berakibat fatal, apalagi di industri 4.0.
Ah, jualanku kan cuma sembako, nggak perlulah berinovasi. Siapa yang bilang? Klien saya di Environment Marketing banyak yang jualan sembako via online kok. Hati-hati, siapa tahu 10 tahun ke depan marketmu bisa diambil mereka. Jangan sok.